إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, rasa syukur kita yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat kepada kita yang tak mampu bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Semoga kita senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah. Kita fokus kepada pemberi nikmat, bukan semata-mata fokus kepada nikmat Allah semata. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di antara umat yang istiqamah menapaki jalan sunnahnya, istiqamah mempelajarinya, istiqamah mengamalkannya, istiqamah mendakwahkannya. Semua semuanya mendapatkan syafaat. Ma'asyiral muslimin, jika musibah itu berupa bencana alam, maka tidak sedikit di antara kita perhatian fokus kepadanya. Jika musibah itu adalah musibah dunia, maka semua kita merasakannya itu hati. Tetapi ada satu musibah yang kadang-kadang kita tidak rasakan, itu musibah yang besar dibandingkan apa yang menimpa kita di Aceh, apa yang menimpa kita di Sumatera. Musibah itu adalah musibah iman. Musibah iman ini terjadi di semua lokasi, di semua tempat, bukan semata-mata teralokasi di satu tempat. Bagaimana bukan musibah kalau kita melihat dosa? Bagaimana kalau bukan musibah kalau begitu beratnya kita beribadah? Bagaimana yang bukan musibah kalau tidak ada lagi mampu melakukan zina? Terlalu fokus kita kepada musibah alam. Begitu perhatian untuk membantu sahabat-sahabat kita yang terkena musibah bencana alam. Tapi bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan tetangga kita yang bisa jadi terkena musibah iman? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, bahkan menjadi sebuah perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri dan jaga keluarga. Maka jangan digunakan musibah iman ini kita mesti waspada dibandingkan dengan takutnya kita ada musibah alam, bencana alam yang kadang menimpa kita. Musibah iman ini akan menghancurkan masa depan akhirat kita, sedangkan musibah alam akan menghancurkan apa yang kita miliki di dunia ini. Ada tiga dosa yang menjadi muara dari semua musibah.
yang mana dosa itu menjadi muara semua dosa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan dosa itu akan menjadi pengaruh di setiap komunitas organisasi, meskipun itu organisasi Islam. Jika dosa ini kita biarkan, maka perlahan kita akan menjemput azab Allah. Musibah yang pertama adalah itu disebabkan oleh dosa manusia dengan dosa kesombongan. Kesombongan itu mengundang azab. Kesombongan itulah yang pertama kali terjadi dalam sejarah. Tatkala Allah menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik. Tatkala Allah memerintahkan semua makhluk yang lainnya untuk menghormatinya, maka ada satu makhluk kemudian yang menunjukkan kesombongannya. Isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau ada kesombongan di antara kita, maka itulah yang akan menjadi penghancur dari semua kebaikan-kebaikan. Jika ada kesombongan di antara kita dalam organisasi, maka perlahan organisasi itu akan hancur. Sombong ini begitu bahayanya, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ladina wahai orang beriman, atau di dalam ayat yang lain, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang baik itu ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Ketika dia memiliki modal untuk menjadi yang terbaik di mata manusia, tetapi dia tidak menggunakan. Kesombongan ini terlalu banyak penyebabnya. Ada penyebabnya keburukan, ada penyebabnya penangan, ada penyebabnya penyanyian, ada penyebabnya karena perkawanan pertemanan. Dia bangga dengan orang hebat, maka dia sombong dengan teman-temannya. Maka jangan kita tahu. Rasulullah sampaikan, seandainya di hatimu itu ada kesombongan, meskipun sebesar terang, maka haram bagimu untuk mendapatkan surga. Dosa yang kedua yang menjadi penyebab manusia ini hancur, dan itu dosa yang kedua terjadi, yaitu rakus, amak. Maka inilah dosa yang akan menghancurkan kita. Jika ada manusia di antara kita yang memiliki rakus seperti ini, maka dia akan jadi penanggu yang akan menghancurkan organisasi, menghancurkan lembaga, komunitas. Ketika ada di antara kita yang rakus akan dunia. Cobalah lihat bagaimana rakusnya Qarun ketika ditanya, kenapa engkau kaya? Wa ma utitu illa min ilmin indi. Aku tidak mendapatkannya kecuali karena kehebatan ilmuku, dari bisnisku, dari payahku. Dan dosa yang kedua ini amat. Ini begitu berbahaya. Karena banyak di antara kita hanya ingin sesuatu, tidak melihat lagi halal dan haramnya, tidak melihat lagi bagaimana akibatnya. Yang penting menguntungkan padanya, dan itu buah ketamakan. Itulah yang terjadi ketika Nabi Adam ditempatkan di surga awalnya, karena ketamakan Nabiullah Adam dan istrinya. Maka kemudian dikeluarkan dari surga. Dan itu dosa yang kedua yang akan membuat kita hancur. Sedangkan yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, yang akan mengundang musibah iman adalah iri dengki. Iri dengki ini betapa bahayanya.
sampai seorang kakak yang semestinya mencintai sang adik malah membunuhnya. Peristiwa pembunuhan Qabil, membunuh adiknya Habil, itu karena iri. Ketika kurban tidak diterima, kurban Qabil yang memberikan bukan yang terbaik yang dia punya, tetapi adiknya memberikan yang terbaik yang dimilikinya, maka Allah menerima kurban Habil. Dan yang kedua, masalah wanita. Ketika Qabil menikah dengan Labuda, saudara kembarnya Habil, sedangkan Habil menikah dengan Iklimah, saudara kembarnya Qabil, yang lebih cantik si Iklimah dibandingkan Labuda, maka ia pun membunuh sang adik yang ia cintai. Jangankan kita berbeda masjid, berbeda organisasi, kakak adik pun akan saling bunuh-bunuhan kalau iri dengki itu ada di hati kita. Maka jemaah dimuliakan Allah, kesombongan, ketamakan, dan iri ini merupakan virus dan muara dari semua dosa. Silahkan lihat, kalau ada pembunuhan yang terjadi, tidak akan keluar dari 3 dosa itu. Bisa jadi pembunuhan itu karena iri, bisa jadi pembunuhan itu karena rakus ingin mendapatkan hartanya, atau bisa jadi pembunuhan itu karena benci kepada orang sombong. Mudah-mudahan kita semua Allah hindarkan dari 3 dosa ini, sehingga kebersamaan kita akan abadi dalam iman, kebersamaan kita akan abadi dalam semangat untuk lebih baik, karena tidak ada lagi kesuksesan di dunia ini qad aflaha man tazakka kecuali kita bersama-sama untuk lebih baik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikrul hakim. Fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat hidup pada kita. Ada 2 alasan kenapa Allah memberikan usia panjang kepada kita. Yang pertama, Allah Maha tahu dosa kita masih banyak, supaya kita punya kesempatan untuk bertaubat. Yang kedua, Allah Maha tahu bekal kita masih sedikit, supaya kita punya kesempatan untuk menambahnya. Maka mari hidup ini tambahan usia kita dari waktu ke waktu, menit ke menit, jam ke jam, hari per hari, bulan per bulan, tidak lain kecuali hanya untuk menambah kebaikan kita dan bertaubat dari kesalahan kita. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Jumat yang penuh berkah ini Allah berkahi kita semua. Allah terima semua doa-doa kita. Allah berikan kepada kita nikmat keberkahan, semangat untuk mensyukuri setiap nikmat Allah, semangat untuk bersabar atas ujian Allah, dan senantiasa mengakui kesalahan kita dan beristighfar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Mujibas sa'ilin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil a'marana bi ta'atika wa ta'ati rasulik, wa nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada, wa tsabbit imanana kal imani anbiya'ika wa awliyaika as-salihin, wa sahhih ajsadana bi sihhatin wa afiyatin salama, wa tahhir a'malana minal ujubi wa riya'i wan nuqsan, wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin bi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin bi Gaza. Allahumma dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.